Halo, assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan channel Ayah Kodir, channel petani, channel inspiratif, dan channel informasi bisnis. Buat rekan-rekan yang menyaksikan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan share. Tema kali ini adalah pentingnya pengering padi untuk menjaga kualitas beras. Yang dilaksanakan kegiatan ini di Kampung Sumber Mulya dengan narasumber Bapak Manulang sebagai founder mesin pengering padi. Baik rekan-rekan, kegiatan ini dilaksanakan di Kampung Sumber Mulya dalam rangka pertemuan lintas tani hulu hilir dan demonstrasi pengering padi di Kampung Sumber Mulya. Untuk itu, sebelum kita masuk videonya, kita dengar dulu intronya. Baik, sebelum kita mendengarkan penyampaian beliau, berikut adalah tampilan dari ini adalah tungku mesin pengering seperti ini, dan selanjutnya adalah blower atau kipas yang berfungsi untuk meniup hawa panas, dan kemudian yang selanjutnya ada panel untuk menghidupkan, dan juga lantai jemur dan pipa cerobong asap. Baik, demikianlah tadi tampilan beberapa komponen mesin pengering. Untuk itu langsung saja, jangan berlama-lama, kita simak penyampaian beliau dalam tayangan berikut. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di rumahnya Pak Hamid. Yang saya hormati Pak Iwan, Pak Jumati selaku perwakilan dari Bang Mandiri, Pak Hamid selaku tuan rumah, Pak Arif dan perwakilan Pak Kampung dan bapak-bapak di sini. Perkenalkan, nama saya Ardian Simanulang. Saya orang Medan, bapak saya orang Batak, mama saya orang Jawa. Jawa mana, Pak? Jawa pinggir, Pak. Jadi di Medan. Dari mama saya itu lahirnya di Medan. Katanya juga dia nggak tahu orang mana dia. Terus pekerjaan orang tua saya itu jual jamu. Saya itu jadi orang susah. Dari kecil saya dididik memang untuk jualan. Sekolah itu saya nggak dikasih ongkos, nggak dikasih uang saku, dikasih gula-gula. Ini ada gula-gula, permen, pis, relaksa. Kamu jual, untungnya untuk jajan. Jadi memang background saya dari kecil dibentuk memang untuk jadi wirausaha. Cuman karena orang tua saya susah, saya lihat kok pegawai itu kan enak, SK-nya bisa digantikan di bank. Itu langsung turun SK pegawai digantikan di bank, gampang. Makanya saya jadi tentara. Jadi alhamdulillah juga saya jadi tentara. Saya bersyukur, saya dari orang susah, saya di tentara. Pendidikan saya pada saat malam hari itu jam 12 malam, kami disumpah di makam pahlawan pertama kali pendidikan. Kalian ini tentara, kalian ini harus bersumpah bahwasanya rakyat itu ibu kandung kalian. Coba bayangkan itu, rakyat itu ibu kandung kita, iya juga nggak mungkin kita marah. Nah, kalau rakyat itu susah, ya sama kayak orang tua kita susah. Saat utang-utangnya kita kasih untuk orang tua, kan gitu. Saya hadir di sini, saya 2015 pindah dari Batam ke sini karena kenakalan remaja. Jadi jane ini aku pun nakal gini. Sampai sini saya evaluasi, terus saya lihat ini peluang sangat besar, apalagi perberasan di sini. Daerah Meruk ini sebetulnya bagus, panen itu nggak susah. Kami di Sumatera, apalagi di Palembang, panen itu mereka dari pulau ke pulau, pakai kepompong, pakai ketinting, bawa dari pulau kecil ke pulau besar yang ada penggilingan. Di sini bisa ditarik pakai terpal, pakai traktor, pakai John Deere. Terus panennya juga pakai ombel. Kalau di kampung saya pakai arit. Cuman
kami lihat di sini permasalahan yang paling penting itu orang jemur padi. Jemur padi di sini masih pakai terpal. Sementara luas lahan pertanian di sini satu kampung itu ada sekitar 800 hektar. Proses penjemuran orang jemur padi itu makin lama makin kurang dan makin nambah tempat jemurannya, karena tiap keluarga punya anak, punya cucu, anak nikah lagi, buat rumah, desain rumah, tempat jemurnya jadi susah. Apalagi cuaca ini gaduh, tapi musim-musim. Nah, jadi gaduh galau ini untuk pasangan. Jadi gaduh-gaduh nggak begitu. Dan ini nggak bisa kita lawan karena ini alam. Kita harus mencari inovasi. Inovasi apa yang kita buat? Dulu nggak ada kombeng, pakai apa namanya, traser. Nggak ada traktor, dulu pakai sapi. Jadi kita manusia itu harus berubah. Pakai sapi, pakai traktor, pakai ini juga harus berubah. Jemur pakai terpal, di semen, dicor semen, lompat langsung kita ini back dryer. Ini back dryer kami buat, kami telusuri dulu masalah di Merauke ini. Ada orang buat pengering gagal, kami tanya. Ada pengering juga bantuan dari Dinas Pertanian, dari pakai masyarakat kami tanya. Setelah kami tanya, saya main ke Sulawesi, saya pulang kampung ke Medan, di kampung saya, baru saya main ke Palembang. Kesimpulan dari informasi inilah saya telepon mekanik dari Jawa Barat. Jadi ecek-eceknya kita ini main bola, kita datangkan pelatih dari luar negeri. Contohnya Real Madrid, dia bayar jidat mahal itu, pakai mahal, tapi dia bisa juara. Nah ini yang saya buat, kami datangkan mekanik dari Jawa Barat, memang ahlinya boiler, dia 20 tahun membidangi masalah pengeringan, mau coklat, kopi, jagung, bahkan sekarang sudah dipakai untuk yang lagi rame itu porang. Nah, kami belajar di sini 8 bulan. Setelah kami belajar, paham betul dan ini teruji aman, efisien, memang biayanya memang agak besar. Namanya alat pertanian itu nggak ada yang murah. Kalau murah itu biasa murahan. Contohnya, mohon maaf, kubota dengan keren, bapak sendiri nilai aman nanti. Sama pengering. Pengering itu dolar mulai kami buatnya 2018. Dan itu dulu kami dibully, kalau bahasa gaulnya dibully. Nek wong Jawa diecekin. Ngapain dia pengering kok gosong lah, bau sangit. Jadi popcorn. Saya jamnya simpel. Saya punya pengering, pemasaran saya 1 bulan 600 ton. Kalau saya pakai pengering, saya akan keluar, nggak laku, berarti pengering saya gagal. Ini mana saya kurang. Kenapa saya buat tiap-tiap kampung? Karena permintaan beras saya kurang. Karena target saya, Freeport harus kita rebut. Freeport itu sekarang berasnya dari Jawa. Kita di sini orang Papua, orang Jawa, orang Papua di sini tanam padi, orang luar masuk. Itu yang saya dari dulu cita-cita harus bisa ke Papua, harus bisa ke Freeport. Karena barang nampak kok. Kelihatan ini loh, ini beras, kecuali kita bisnis gas, kok, oksigen, nggak nampak oksigen kita lihat. Ini kita barang nampak, kenapa kita nggak bisa? Terus kemarin Pak Arif ketemu dengan saya, yang mungkin adanya waktu atau sejarah lah Pak Arif. Dia bilang, Purna bisa bang, sama-sama tanah kok di sana. Kecuali di Purna di sana nggak ada tanah, di sana ada batu. Nggak bisa tanam padi, baru nggak ada beras. Ini di sana tanah sama kayak di tanah miring. Mungkin kualitas lebih menurun gitu. Tapi saya buktikan saya bisa. Nah, dengan berjalannya waktu Pak Arni juga pengen, tapi mungkin dia menimbang ada informasi sana sini main ke tempat saya, Pak ini saya mau buat pengering gimana, saya berikan aja. Kalau Pak dia mau buat pengering platnya saya nggak mau. Jadi sekalian, jangan nanggung-nanggung. Terus kita di sini tanam padi sekalian berhasil. Jangan nanggung-nanggung. Kita hidup ini untuk keluarga, untuk anak cari makan. Kalau nanggung-nanggung ya hidupnya gitu-gitu aja. Jadi harus bertindak berlanjut. Dan saya yakin di sini bisa. Saya mohon maaf Pak Kampung, pelaku pengusaha penggilingan, mohon maaf saya agak ya bahasanya nggak permisi, tapi memang gaya saya gitu, bisa kerusuk. Tapi tujuannya untuk kita semua kok. Nanti pelan-pelan kita bentuk sistem penggilingan di sini bisa hidup. Jadi perputaran ekonomi di kampung ini juga jalan. Ini karena situasi Bulog macet, Covid, penggilingan juga saat sekarang ini lagi lesu. Karena memang harus kita rubah semua
sistem yang dahulu nggak boleh dipakai sekarang. Teknologi itu harus kita ikuti karena teknologi itu mempermudah kerja kita. Dan ini memang mempermudah kerja kita. Ini tadi ngomben masuk ke sini, gaban taruh, hidupkan mesin dengan api, kita bisa telan dengan istri. Coba, karena ini sudah terjamin, hidup mesin kita telan sama istri, hujan. Coba kalau kita pakai kapal, ayo mak keluar, aku piye, gitu. Sistem kerja ini yang kita cari, mempermudah kerja kita. Kedua, karena saya ambil sampel proses pengeringan ini dulu yang kami perbaiki, karena ini permasalahan sentral. Kalau pupuk, hama dari dulu gitu-gitu aja. Ini nggak ribut ambil Pemda, ribut ambil tanggo. Jatah pupukku dijimu deh ini, jatah koncoku nungkono tak jimu, pupukku lebih ditimbang deh ini. Itu dari zaman nenek moyang kita sampai sekarang masalah pupuk itu nggak selesai. Jadi kita harus berinovasi bagaimana kita tanam ini bisa berhasil. Pupuk kenapa langka? Karena negara ini lagi kacau. Utangnya akeh, bayar pupuk subsidi, berat bebannya. Jatahnya 24 bungkus, yang dikasih hanya 9 bungkus. Waduh. Itu logikanya. Jadi jatahnya kita makan ini 24 bungkus nasi campur, yang dikasih 9 bungkus. Berarti kita mau makan apa lagi? Mau makan bakso kah, pecel gado-gado. Nah, itu yang harus kita inovasi. Jadi kalau nggak ada pupuk subsidi, kita harus cari pupuk non subsidi. Mending kita lebih keluarkan, misalkan pupuk non subsidi atau pupuk yang lain, kita keluarkan 1.200.000, tapi kita tetap untung 7 juta. Daripada kita ngirit-ngirit, tapi untung kita hanya 4 juta. Tanam padi, tapi kita harus berpikir bagaimana hasilnya ini supaya kita lebih. Kalau untuk beras, saya juga mohon maaf, permisi ya Pak ya. Untuk beras saya beli sesuai kualitas. Bagus-bagus, jelek-jelek, super-super, broken, menir, gede, tak bisa semua. Selama ini beras diaduk, kirim, beras warna karung putih, kirim keluar. Berasnya nggak laku Pak. Ini sudah saya analisa 2017 bulan 10. Pertama kali saya jual beras di Timika. Tak lihat beras Merauke, tak lihat beras Sulawesi. Gapnya jauh. Karena banyaknya permainan di dalam ini sehingga ini kacau. Yang jadi kami hitamkan petani. Dan saya nggak mungkin harus masuk ke situ. Karena kalau saya masuk ke situ, kamu aparat. Kamu harusnya mengayomi masyarakat membuat jalan yang benar. Jadi saya berinovasi, saya buat warna. Nanti main ke gilingan saya itu ada warnanya merah, kuning, hijau, kayak pelangi lah. Nanti warna biru harganya beda, kuning beda, merah beda. Jadi kita buat hidup itu berwarna. Gitu Bapak. Toh? Kalau untuk penggilingan, kenapa di sini penggilingannya lesu? Karena memang harus dirubah. Minimal gilingan itu punya separator. Masuk ke poles itu 0%, nggak ada biji padi lagi, nggak ada. Anda pun hanya 0,2% atau 0,5%. Kalau tadi katanya padi berapa persen masuk ke beras coklat ke poles 90 Pak. Itu yang buat kacau. Gitu. Seharusnya kerjanya poliser itu memutih. Poliser itu ada 3. Poles batu, poles besi, dan poles air. Jadi SOP penggilingan juga ada aturan yang masuk ke poles itu harus poles batu dulu. Dia kayak dilus, kayak ketanggus istri, habis itu diputihkan, kasih bedak, baru disemprot pakai air, pakai parfum. Jadi gitu keluar berasnya itu wangi, cantik, wangi, ya senang, akhirnya tuku. Nah, logikanya gitu. Makanya nanti teman-teman juga mulai kita harus berubah. Saya kedepannya juga ini kita buat pengering ini bukan ngompon di sini ke tempat saya. Petani bebas memilih di mana menguntungkan, di situ digiling. Terus harus kita rubah mindset ini. Mohon maaf Bapak, ini saran dari saya, walaupun sakit didengar, tapi ini yang nyata. Petani minjam uang jangan digilingan. Petani minjam uang ke pelaku peminjam, contohnya pihak bank. Bank juga sekarang punya subsidi, bunganya 12%,
dibantu pemerintah sekarang 6%. 6% lagi petani yang bayar. Jadi selama ini petani minjem uang di pelaku penggilingan, gitu giling harganya kebenceng. Sekarang kalau ini acak-acak nggak ada, mau jual berasnya jadi karung merah 8.000, karung hijau 81, karung kuning 77. Pinjam uang Pak saya nggak bisa. Kami minjam untuk nanam, untuk nyemprot atau untuk beli pupuk. Itu membayar bunganya gimana? Kalau ini uang tak putar, untungnya berapa? Kenapa selisih harganya sampai minjem di gilingan sama gilingan yang nggak ada ngasih modal petani selisihnya 500 rupiah. 500 rupiah itu untuk bayar bunganya gilingan sama keuntungan dia, karena gilingan itu orang pebisnis. Itu loh. Ini harus dirubah mindsetnya ini. Ya mungkin habis ini saya ditelepon sama teman-teman salah, tapi ini harus benar kok. Ini harus lurus, nggak boleh kayak gini, harus dirubah mindsetnya. Jadi kedepannya semuanya maju gitu loh. Nah, untuk membuat beras bagus, saya kasih contoh edukasinya ini pengering gitu loh. Di Merauke ini ada 2 pembuat pengering di Tanah Miring, itu Pak Murjito saya kawan, ada di Kurik. Nah, di Kurik ini mengutus ada orang SP9 mantau ke saya mata-mata CCI. Tapi saya di gilingan saya itu banyak mata-mata, kamera banyak, jadi saya oh si Polan ini pura-pura ini, oh si Polan ini pura-pura lihat. Karena saya juga background saya orang Bali. Saya dulu jawaban saya Bali Bintara penyelidik. Nah, ini saya di sini saya menyelidikin bagaimana keluhan petani. Makanya saya dulu dipindahkan sama kepala staf angkatan darat. Kamu punya ilmu, tapi kamu jalannya salah. Kamu karena ke Papua. Mungkin dilihat di sana ada permasalahan. Programnya Kasat ini yang tak jalankan Pak Gatot Nurmantio, namanya SP3T, Sentra Pengolahan Pelayanan Petani Padi Terpadu. Di mana penggilingan itu harus punya pengering, pasarnya pasar luar. Karena yang membantu petani hanya pangsa pasar bebas, di mana itu tidak ada regulasi dari pusat, bebas dia. Harganya juga dia berinovasi. Kenapa Sulawesi Selatan maju? Karena dia UMKM, swastanya dia kembang pesat. Betul nggak Pak? Nah, ini mari kita sering diskusi. Seharusnya di sini juga ada Bu Ratna, saya maunya ada Bu Ratna, Ibu Kepala Dinas Ketahanan Pangan, sama Dewan Komisi B. Cuman tadi teman tak telepon Pak Sugianto, Pak Eko lagi di Jakarta, mereka lagi di Jakarta. Oke Bang, lanjut. Yang penting di sana gas untuk membantu petani di sini. Itu Bapak. Ada unek-unek, pengennya jadinya mau gimana, kita berembuk di sini. Intinya sama-sama untung. Jadi selama ini jangan gilingan aja yang koyo, petani nggak makmur. Jadi gilingan koyo, petani makmur. Caranya gimana? Kita saling terbuka, saling tukar ilmu. Gitu loh. Jangan petani terbuka, gilingan mati lu petani. Saya mewakili gilingan, benar tak bilang benar, salah tak bilang salah, karena nggak boleh, kacau nanti semua. Jadi biar maju semua di sini. Gitu? Hanya 2 itu di sini kok kita, cari uang sama cari amal. Coba, kalau bagusnya kita cari uang tapi amal tidak dibawa. Jadi enak kita, gitu? Itu dari saya. Mungkin bapak-bapak ada unek-unek atau ada saran masukan, boleh kasih masukan ke saya. Mohon maaf, saya suaranya kayak agak ngegas karena memang orang Medan itu kalau ngomong agak keras dia. Kan memang ngomongnya aja, hatinya dangdut ya hatinya. Baik. Gitu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tayangan penyampaian dari beliau, semoga bermanfaat bagi kita semua. Video ini dibuat dan terlaksana karena hasil dari pelatihan kelas Digijos. Buat teman-teman yang ingin seperti ini, silakan menghubungi admin channel ini. Jangan lupa like, subscribe, and comment, dan share. Dan terima kasih.